pemutusan kerja bagi pegawai pemerintah P3K. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberhentikan dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja sudah berakhir. Jadi misalnya dari kontrak 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sudah selesai, itu benar dengan hormat, atau mereka meninggal dunia, atau P3 tersebut berhenti Islam atas mundur mengajukan pengunduran diri atas kendaraan sendiri, tentu saja setelah memenuhi beberapa syarat tadi. Kemudian karena perampilan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, atau kemudian tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Jadi ada 4 hal ini yang kemudian dia diberhentikan atau pemberhentiannya dengan hormat. Namun bagaimana jika kemudian hal yang lain? Apabila P3K dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, maka dia juga diberhentikan dengan tidak atas sendiri. Juga pelanggaran disiplin tingkat berat tadi dinyatakan di dalam Undang-Undang 20 ya bahwa pelanggaran disiplin tingkat berat bisa sampai pemberhentian dengan hormat. Kemudian tidak memenuhi target kinerja. Nah, tidak dengan hormat 4 hal tadi Bapak Ibu yang Undang-Undang secara tegas ini berlaku bagi PNS dan P3K apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pemerintahan yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang B, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian menjadi anggota pengurus parpol dan dihukum penjara karena lebih dari 2 tahun. Berikutnya. Nah, ini pemutusan hubungan perjanjian kerja karena jangka waktu berakhir. Jadi ya karena mungkin misalnya putusan karena selesainya tadi di usia masa kerjanya selesai atau memang sampai di batas usia dalam jabatan. Jadi 58 tahun 16 sebagainya. Ini hampir sama dengan PNS tadi. Berikutnya. Ini karena kita sendiri tadi hampir sama sudah kita lakukan juga. Nah, memang Bapak Ibu di dalam kalau kita lihat di dalam PP 49 manajemen P3K disebutkan bahwa P3K bisa mengajukan pengunduran diri apabila telah memenuhi masa perjanjian kerja 90% dari masa perjanjian kerja dan 90% kinerja terpenuhi. Namun demikian kita lihat ada peraturan Menpan yang menyebutkan bahwa PNS P3 1 tahun masih memungkinkan untuk dia mengajukan pengunduran diri apabila ingin mendaftar sebagai CPNS gitu ya. Dan apabila kemudian tidak diterima, tidak lolos bisa kembali menjadi P3K lagi. Next berikutnya. Nah, ini apabila P3K dihentikan atau ada pemutusan hubungan perjanjian kerja karena pengambilan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan pengurangan P3K. Ini kembali lagi karena bukan karena P3K, karena kebijakan pemerintah, maka tentu saja akan disampaikan hal tadi ya, ada mekanisme yang dilakukan. Berikutnya. Nah, ini apabila tidak cakap jasmani rohani, memang Bapak Ibu untuk cuti sakit agak berbeda untuk PNS dan P3K. Untuk P3K yang tidak cakap jasmani dan rohani, karena misalnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya putusan hubungan perjanjian kerja atau sakit terus-menerus, nah ini batasnya hanya 30 hari. Mohon maaf untuk P3K ya, sakit terus-menerus 30 hari berturut-turut, maka diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat. Jadi kembali tetap dengan hormat, diberikan hak sesuai dengan undang-undang berlaku. Kita tidak bisa menyebutkan haknya, jadi sesuai dengan tadi ya yang diatur oleh masing-masing di instansi. Nah, ketidakcakapan jasmani dan rohani dibuktikan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan. Jadi Bapak Ibu untuk PNS dan P3K yang memang ada gangguan kesehatan ketidakcakapan jasmani rohani, memang setelah memenuhi kurun waktu yang ditentukan tadi, dibawa ke tim penguji sendiri. Tim penguji kesehatan inilah yang nanti Bapak Ibu yang terdiri atas dokter pemerintah yang dibentuk oleh menteri gitu ya, biasa di instansi-instansi di rumah sakit pemerintah. Kemudian mereka akan menyatakan tadi memastikan kondisi yang bersangkutan ASN tersebut yang kemudian akan menghasilkan tadi apakah yang bersangkutan masih bisa bekerja dengan perawatan tertentu, masih bisa bekerja dalam jabatan tertentu atau memang sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan, tidak bisa lagi bekerja dan kemudian akan diproses nanti kita mengajukan namanya pensiun keuzuran gitu ya untuk yang PNS. Berikutnya.
Kemudian pemutusan hubungan kerja karena tidak memenuhi target kinerja. Ini juga P3K yang tidak memenuhi target kinerja, sama juga dengan PNS, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja. P3K diberikan pemberhentian pemutusan hubungan kerja perjanjian kerja dengan hormat tidak lakukan sendiri, diberikan hak sesuai dengan ketentuan perjanjian perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai sepanjang pemberhentiannya dengan hormat Bapak Ibu ya. Ini masih bisa memungkinkan untuk mendaftar kembali. Berikutnya, ya, ini untuk pelanggaran disiplin, kembali lagi bahwa untuk pelanggaran disiplin dimungkinkan dengan hormat dan tidak dengan hormat ya. Kemudian karena penyelewengan Pancasila, ini pasti pemberhentiannya tidak dengan hormat. Berikutnya, karena pelanggaran pidana ini juga sama dan juga karena tidak pidana. Karena tidak pidana ya, kalau lebih dari 2 tahun tentu saja. Nah, ini yang Bapak Ibu memang ada beberapa hal, mohon maaf memang masih perlu kita susun, masih dalam proses penyusunan kebijakannya untuk teman-teman P3K yang kemudian kena tindak pidana dan sebagainya. Berikutnya, ini menjadi anggota parpol itu sama, jadi pada prinsipnya sama, seorang ASN bila ingin mengundurkan diri, ingin menjadi anggota parpol atau menjadi mencalonkan diri, harus memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya, dan apabila sudah mundur baru kemudian diberhentikan dengan hormat. Namun apabila tanpa pengunduran diri maka diberhentikan tidak dengan hormat. Berikutnya, nah mungkin ini Pak Mas tadi, next satu lagi, ini Bapak Ibu yang bisa dilakukan apabila seorang PNS itu untuk upaya administratif ini niatnya adalah atau tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan bagi ASN Bapak Ibu. Jadi ASN, batu PNS P3K, bagi yang kemudian diberhentikan oleh PPK untuk satu hal, dia mempunyai kesempatan untuk mendapat keadilan dengan mengajukan upaya administratif. Nah, untuk pemberhentian ini memang saat ini pengajuannya melalui banding administratif yaitu ke BPASN, Badan Pertimbangan ASN, yang sepertinya sudah dibahas di dalam KN Menyapa 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Mudah-mudahan teman-teman ASN semua mengikuti kegiatan tersebut sehingga sudah berdepan juga. Nah, tapi kembali hari ini memang kita fokusnya di pemberhentian. Kita sama-sama tahu ini regulasi yang sudah cukup lama, PP 11 2017 junto PP 17 2020, juga di Undang-Undang 20 yang sudah hampir 2 tahun ya. Namun kita perlu kadang-kadang perlu penyamaan persepsi.